Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe normal yaitu Squavet beserta evolusinya, Pokemon bertipe terbang yaitu Rokadi beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe serangga yaitu Blipbug beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-8 nih. Ada Pokemon bertipe kegelapan, ada Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe normal, dan Pokemon bertipe air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Nickit. Nickit ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rubah. Dalam Pokédex, Nickit ini berada di nomor urut 827. Nickit ini memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 8,9 kg. Nickit memiliki kemampuan melarikan diri, pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Nickit juga memiliki kemampuan meringankan tubuh, meningkatkan statistik kecepatan jika alat yang dipegang Pokemon habis digunakan atau hilang. Nickit hidup dengan mencuri makanan yang dikumpulkan oleh Pokemon lain. Bantalan kakinya yang tebal meredam suara langkah kakinya. Nickit selalu waspada dan licik. Ketika mencuri makanan, Pokemon ini kabur sambil menghapus jejak kaki menggunakan ekornya. Nickit sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Nickit ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Typhel. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Typhel. Typhel ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rubah. Typhel merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Nickit. Dalam Pokédex, Typhel ini berada di nomor urut 828. Typhel memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 19,9 kg. Typhel memiliki kemampuan melarikan diri, pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Typhel juga memiliki kemampuan meringankan tubuh, meningkatkan statistik kecepatan jika alat yang dipegang Pokemon habis digunakan atau hilang. Typhel menandai target yang diincarnya dengan diam-diam. Sambil mengejar baunya, dia akan mencuri target saat korban lengah. Typhel berkeliling untuk mencuri makanan dan telur menggunakan tubuh lincah dan cakar tajamnya. Bolton adalah musuh alaminya. Typhel sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Gossiflor. Gossiflor ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon hiasan bunga. Dalam Pokédex, Gossiflor ini berada di nomor urut 829. Gossiflor memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 2,2 kg. Gossiflor memiliki kemampuan regenerator, sedikit memulihkan hit point ketika keluar dari pertarungan. Gossiflor juga memiliki kemampuan bulu kapas, menyebarkan bulu kapas yang menurunkan kecepatan semua Pokemon kecuali dirinya sendiri ketika menerima serangan. Banyak orang yang membesarkan Gossiflor karena terpesona oleh wujudnya yang imut-imut.
sedang menyanyi dan gembira sambil berputar ditiup angin sepoi-sepoi. Gasplor sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 1. Gasplor ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Eldegas. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Eldegas. Eldegas ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon hiasan kapas. Eldegas merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Gasplor. Dalam Pokédex, Eldegas ini berada di nomor urut 830. Eldegas memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 2,5 kg. Eldegas memiliki kemampuan regenerator, sedikit memulihkan hit point ketika keluar dari pertarungan. Eldegas juga memiliki kemampuan bulu kapas, menyebarkan bulu kapas yang menurunkan kecepatan semua Pokemon kecuali dirinya sendiri ketika menerima serangan. Biji di bulu kapas Eldegas mengandung banyak nutrisi. Biji ini diterbangkan menggunakan angin untuk menyehatkan tanaman dan Pokemon lainnya. Benang yang dibuat dari bulu kapas di kepala Eldegas sangat cantik dan mengkilat. Produk ternama daerah Galar. Eldegas sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Wulo. Wulo ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon domba. Dalam Pokédex, Wulo ini berada di nomor urut 831. Wulo memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 6,0 kg. Wulo memiliki kemampuan berbulu halus, mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh jurus kontak langsung menjadi setengah, tetapi menggandakan kerusakan akibat jurus tipe api. Wulo juga memiliki kemampuan melarikan diri, pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Bulu Wulo yang bergelombang menjadi bantalan yang bagus, sehingga jatuh dari tebing pun tidak masalah baginya. Wulo tidak dapat bergerak jika bulunya tumbuh terlalu panjang. Kain yang dirajut menggunakan bulu Wulo sangat kuat. Wulo sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Wulo ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Dubwool. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Dubwool. Dubwool ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon domba. Dubwool merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Wulo. Dalam Pokédex, Dubwool ini berada di nomor urut 832. Dubwool memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 43,0 kg. Dubwool memiliki kemampuan berbulu halus, mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh jurus kontak langsung menjadi setengah, tetapi menggandakan kerusakan akibat jurus tipe api. Dubwool juga memiliki kemampuan semangat pantang mundur. Determinasi Pokemon meningkatkan statistik kecepatannya setiap kali ia terkejut. Karpet yang ditenun menggunakan bulu Dubwool elastis bagaikan trampolin, sehingga yang menaiki karpet tersebut dapat lompat-lompat memantul. Tanduk Dubwool yang gagah ditumbuhkan hanya untuk menarik perhatian lawan jenis dan tidak pernah digunakan sebagai senjata. Dubwool sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Ciutel. Ciutel ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penggigit. Dalam Pokédex, Ciutel ini berada di nomor urut 833.
Ciutel memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 8,5 kg. Ciutel memiliki kemampuan gira cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Ciutel juga memiliki kemampuan rahang kuat Pokemon meningkatkan kekuatan jurus gigitannya. Ciutel memiliki kebiasaan menggigit segera sesuatu yang ada di depan matanya. Tampaknya Pokemon ini menggigit karena gigi depannya yang baru tumbuh gatal. Ciutel bertarung dengan tanduk di kepalanya yang sekeras batu karang. Saat lawan ketakutan, dia akan menggigit lawan dan tidak akan melepaskannya. Ciutel sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Ciutel ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Drednaw. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Drednaw. Drednaw ini merupakan Pokemon bertipe air dan karang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gigitan. Drednaw merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Ciutel. Dalam Pokédex, Drednaw ini berada di nomor urut 834. Drednaw memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 115,5 kg. Drednaw memiliki kemampuan gira cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Drednaw juga memiliki kemampuan rahang kuat Pokemon meningkatkan kekuatan jurus gigitannya. Drednaw memiliki sifat yang buas. Pokemon ini menggigit mangsanya menggunakan rahang yang memiliki kekuatan untuk menggigit hancur batang besi. Leher Drednaw bisa memanjang dan memendek. Dia menyerang dari tempat jauh dengan memanjangkan lehernya semaksimal mungkin dan menghabisi musuh dengan taringnya yang tajam. Drednaw sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe kegelapan, Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe normal, dan Pokemon bertipe air. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat dan mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.